Kenapa ada orang yang sukses dan ada yang gagal? Dalam sepanjang sejarah, pertanyaan tersebut melahirkan ragam teori. 3 di antara teori psikologi besar dunia yang juga diadopsi dalam dunia pendidikan kita. Pertama, tentang teori pengendalian diri dari Walter Mischel. Kedua, teori tentang growth mindset dan fixed mindset dari Carol Dweck. Dan ketiga, teori self-assessment dari Anders Ericsson. Prof. Jiang, salah satu penulis dan pendidik asal Tiongkok, membuat antitesis dari teori psikologi kesuksesan yang sudah mapan tersebut. Bagi Prof. Jiang, anak-anak yang memiliki kemampuan pengendalian diri, pola pikir berkembang, atau growth mindset dan self-assessment itu tidak otomatis sukses, karena itu hanya korelasi, bukan hukum kausalitas. Korelasi itu tak berarti sebab akibat. Sebagaimana layaknya orang sukses itu biasanya bangun pagi. Tapi bukan berarti ketika kita bangun pagi otomatis akan sukses. Orang sukses itu bekerja keras dan tahan banting. Tapi ketika kita kerja keras dan resilient terhadap cobaan itu tak menjamin sukses. Itu hanyalah hubungan korelasional. Prof. Jiang mencoba melihat kesuksesan itu tidak hanya secara personal, tapi melihat secara struktural. Struktural berarti mengacu pada bagaimana ekosistem masyarakat itu sangat mempengaruhi kesuksesan. Bagi Prof. Jiang, menunda kepuasan dalam riset The Marshmallow Test Walter Mischel hanya rasional jika sistem dapat dipercaya. Berpikir maju dan terbuka dalam growth mindset Carol Dweck itu bisa dilakukan kalau strukturnya mendukung, dan latihan yang konsisten serta terarah ala deliberative practice-nya Anders Ericsson itu bisa diyakini kalau keahliannya memang langka. Uniknya, Prof. Jiang melihat problem struktural itu dimulai dari hal yang paling fundamental, yakni ekosistem keluarga. Ketimpangan struktural sudah dimulai dari ekosistem pengasuhan dalam keluarga. Bagaimana ekosistem pengasuhan di dalam keluarga bisa menjadi pondasi untuk membangun kesuksesan anak? Bagaimana tesis-tesis utama psikologi pendidikan tentang kesuksesan itu dipatahkan oleh Prof. Jiang? Teman-teman, video kali ini kita akan fokus untuk mengurai pertanyaan di atas. Perkembangan teori psikologi tentang kunci kesuksesan kian hari memang kian pesat. Namun antitesa dari Prof. Jiang patut untuk kita bedah bersama sebagai penyeimbang bahwa orang gagal tak melulu karena malas, kurang kepikiran berbuka, dan kurang latihan, tapi kadang ada struktur yang menindas. Walter Mischel adalah psikolog yang meneliti kemampuan manusia menahan dorongan sesaat demi keuntungan jangka panjang. Eksperimen terkenalnya berawal dari permen marshmallow. Pada suatu waktu, Walter Mischel mengumpulkan sebuah anak dalam satu ruangan. Setiap anak dikasih satu permen. Walter Mischel juga berjanji bagi anak-anak yang mampu bersabar untuk memakan permen besok hari, maka dia akan berjanji untuk memberikan 2 permen. Setelah itu Walter Mischel keluar, kemudian mengamati dari bilik ruangan, kemudian mencatat siapa saja anak-anak yang memakan permen pada saat itu, dan siapa saja yang mampu bersabar untuk menunggu 2 permen esok harinya. 50 tahun kemudian, Walter Mischel kemudian melakukan penelusuran dan menemukan kesimpulan bahwa anak-anak yang mampu bersabar dan makan permen keesokan harinya ternyata mempunyai prestasi akademik, kesehatan, dan stabilitas hidup yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi temuan inti dari Walter Mischel ini bahwa kesuksesan itu berkaitan dengan self-control, kesabaran, resiliensi, bukan hanya sekedar IQ. Kemampuan menunda kepuasan itu dapat dilatih. Orang berhasil bagi Walter Mischel bukan orang yang paling pintar, tetapi yang mampu mengatur emosi dan mengelola diri. Carol Dweck, profesor psikologi di Stanford University yang terkenal dengan teorinya tentang growth mindset, pola pikir bertumbuh, dan fixed mindset, pola pikir tetap. Ia menemukan bahwa individu yang percaya kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha lebih sukses dan tangguh dibandingkan mereka yang meyakini bahwa bakat bersifat bawaan dan tetap. Poin kunci dari teori mindset Carol Dweck, growth mindset, pola pikir berkembang. Jadi keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Orang dengan pola pikir ini melihat tantangan sebagai sebuah kesempatan belajar, bukan sebagai sebuah aral atau rintangan. Fixed mindset,
pola pikir tetap, sebuah keyakinan bahwa kecerdasan dan kepribadian adalah bawaan sejak lahir dan tidak dapat dirubah. Hal ini sering menyebabkan ketakutan gagal dan menghindari tantangan-tantangan baru. Poin utama dari penelitian Carol Dweck ini menunjukkan bahwa siswa dengan growth mindset menunjukkan peningkatan nilai akademis yang lebih positif karena mereka lebih bertahan menghadapi kesulitan. Carol Dweck menekankan bahwa usaha adalah faktor yang menggerakkan kemampuan menjadi pencapaian. Andrew Erikson adalah psikolog kognitif yang meneliti asal-usul keahlian tingkat elit, mulai dari musisi, atlet, dokter, hingga catur. Ia menemukan konsep utama yakni deliberate practice, latihan spesifik dengan umpan balik terarah. Bagi Andrew Erikson, ahli bukan dilahirkan, melainkan mereka dibentuk oleh latihan yang berkualitas. Pengulangan saja tidak pernah cukup, harus ada koreksi, target spesifik, dan feedback. Keunggulan muncul dari ribuan jam latihan yang disengaja, dan kualitas latihan itu menentukan tingkat keahlian. Konsep inilah yang dipakai dalam dunia pendidikan, sehingga ada latihan, ada drilling, ada feedback, ada masukan, ada indikator, dan target-target terarah untuk mencapai tujuan spesifik dan kompetensi utama di kemudian hari. Sekolah pada dasarnya telah mengadopsi 3 konsep psikologi kesuksesan itu, mulai dari pengendalian diri, pola pikir berkembang, dan latihan terarah. Hal ini tampak dalam praktek sehari-hari. Siswa dilatih menunda kepuasan melalui tugas jangka panjang, self-control, guru memberi motivasi yang penting usaha, dan remedial agar kemampuan dianggap bisa berkembang, serta adanya latihan rutin seperti PR, drill, tryout, dan bimbingan belajar yang menekankan pada pengulangan dengan adanya feedback yang berkelanjutan. Struktur sekolah sebenarnya dibangun di atas keyakinan bahwa disiplin diri, berpikiran terbuka, dan latihan sistematis akan menghasilkan prestasi akademik yang pada gilirannya akan mengantarkan pada kesuksesan. Persoalannya bagi Prof. Jiang, sekolah tidak terlalu berperan dalam menentukan kesuksesan seseorang. Yang paling menentukan adalah gaya pengasuhan antara orang tua kaya dan orang tua miskin. Ya, pola pengasuhan yang dimulai sejak dini akan menjadi pembeda. Ada 3 perbedaan utama gaya pengasuhan antara orang tua kaya dan orang tua miskin. Pertama, orang tua kaya berbicara lebih banyak pada anak-anak ketimbang orang tua miskin. Ketika berbicara pada anak-anak, orang tua kaya akan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih banyak dengan kalimat yang lebih panjang. Sementara orang tua miskin cenderung irit sehingga yang muncul iya atau tidak serta kata-kata instruktif yang pendek. Sementara orang tua kaya akan lebih eksploratif dan cenderung memberi penjelasan kepada anak. Perbedaan kedua adalah sikap pada anak-anak. Orang tua kaya lebih ramah dan demokratis, sementara orang tua miskin cenderung otoriter. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan seperti menyentuh kompor dan tangannya luka, maka orang tua kaya akan menjelaskan kepada anak-anak kenapa menyentuh kompor itu berbahaya, bagaimana solusinya, sementara orang tua miskin akan langsung memarahi anak dan berkata, jangan pernah lakukan itu lagi. Perbedaan yang ketiga, orang tua kaya menawarkan stabilitas dan orang tua miskin menawarkan instabilitas atau ketidakpastian. Orang tua kaya mempunyai banyak uang sehingga mereka selalu menepati janji pada anak-anak, dan sebaliknya, orang tua miskin yang kadang harus bertarung dengan kebutuhan sehari-hari sehingga sesuatu yang sudah direncanakan bersama anak-anak itu bisa tidak terjadi karena problem finansial atau uang. Dari pola pengasuhan itulah kenapa sikap anak-anak orang kaya dan orang miskin itu berbeda. Bagi Prof. Jiang, teori The Marshmallow Test bukan tentang pengendalian diri, tapi tentang kepercayaan atau tentang trust. Kalau anak-anak percaya pada janji guru, maka mereka tidak akan memakan permennya. Tapi kalau tidak percaya, maka mereka akan memakannya. Ini bukan tentang pengendalian diri, ini tentang kepercayaan yang prosesnya sudah mulai dibentuk dalam proses pengasuhan. Orang tua kaya sejak kecil sudah menerapkan pola pengasuhan dengan stabilitas, sehingga dalam diri anak tertanam kepercayaan dan trust. Sebaliknya, pada anak-anak dari keluarga miskin yang penuh ketidakpastian akan tertanam dalam dirinya untuk mengambil permen marshmallow secepatnya, karena mereka tidak yakin bahwa besok itu masih ada. Bagi Prof. Jiang, ketimbang kita sibuk membangun sekolah yang berbasis pada pengendalian diri, ketahanan, dan refleksi,
Lebih baik kita membangun sekolah untuk menguatkan keterampilan pengasuhan. Artinya, lebih baik kita membangun sekolah yang fokus pada penambahan kosakata yang banyak, penuh keramahan, dan penuh stabilitas dan trust. Persoalannya sekolah tidak bisa berdiri sendiri karena anak-anak ada di sekolah hanya beberapa jam, selebihnya bersama keluarga. Pendidikan dalam keluarga menjadi pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai keutamaan, terutama dalam proses pengasuhan. Sementara ekosistem pengasuhan dalam keluarga sangat tergantung pada latar belakang orang tua, mulai dari latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang agama, hingga stratifikasi sosial ekonominya. Akan menjadi spiral yang sulit dilepaskan dari status ekonomi keluarga apabila ekosistem keluarga hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau stratifikasi sosial ekonomi miskin atau kaya. Artinya, orang tua dengan latar belakang stratifikasi sosial ekonomi miskin tak menutup ruang untuk memberi pola pengasuhan yang lebih banyak mengajak anak untuk bercerita dan berdongeng, serta hubungan yang penuh dengan demokratis dan latihan yang terarah. Hasil investigasi Amanda Ripley dalam buku The Smartest Kids in the World, Rahasia Anak-anak Pintar di Dunia, Pola Asuh dan Sistem Pendidikannya, menemukan temuan unik. Dia melakukan investigasi di 3 negara yang kualitas pendidikan paling bagus di dunia, yakni Finlandia, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika. Beberapa negara tersebut mempunyai model pembelajaran yang berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang, seperti Finlandia, dengan model pembelajaran utopia yang memberikan kebebasan peserta didik, dan Korea Selatan dengan model pembelajaran tekanan tinggi yang cenderung melakukan tuntutan belajar yang ketat dan menekan. Tapi uniknya dari temuan Amanda Ripley, meskipun mempunyai sistem pendidikan yang berbeda, Finlandia dan Korea Selatan mempunyai satu kesamaan, yakni keterlibatan orang tua di rumah secara aktif untuk membacakan buku-buku cerita dan berdiskusi dengan anak-anak. Menurut Amanda Ripley, pola asuh kerap dilupakan dalam studi-studi internasional mengenai pendidikan. Kalaupun ada, hanya menunjukkan hasil sebagaimana yang sudah bisa diperkirakan. Semakin banyak keluarga dengan anak yang berpendidikan tinggi, maka hasil tes menunjukkan skor tes, perilaku, dan catatan kehadiran yang lebih baik. Pada tahun 2009, Ilmon Pisa, Slacker, dan koleganya berhasil memasukkan variabel orang tua dalam tes PISA. Hasilnya cukup mengejutkan. Orang tua yang membacakan buku cerita dan mendorong untuk berdiskusi setiap hari bagi anaknya ternyata menunjukkan nilai yang lebih baik. Ini terjadi di Finlandia, Korea Selatan, Selandia Baru, Jerman, dan juga Amerika. Orang tua yang membacakan cerita dan berdiskusi dengan anak ternyata tidak hanya menunjukkan skor PISA, tapi juga menunjukkan tingkat berpikir yang lebih maju. Apakah sesederhana itu? Jawabannya iya, karena dengan membacakan buku cerita, mengajari mereka menjelajahi dunia dari ragam sisi. Imajinasi anak berkelana ke tempat yang jauh, belajar terlibat untuk merasakan kesedihan dan kesenangan. Ketika anak bertumbuh besar, keterlibatan orang tua yang berpengaruh cukup berbeda, namun masih berkaitan dengan orang tua yang berdiskusi mengenai film, buku, dan isu-isu yang berkembang, menunjukkan pengaruh yang lebih baik dibandingkan orang tua yang hanya terlibat dalam membantu kegiatan sekolah seperti kegiatan kepanitiaan hari-hari besar atau kepanitiaan ad hoc lainnya. Teman-teman semua, dari kajian di atas ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa untuk sukses, anak-anak harus bisa tangguh menghadapi kegagalan. Bahwa untuk sukses, anak-anak harus berpikir growth mindset. Dan bahwa untuk sukses, anak-anak harus latihan terstruktur dan ada feedback yang berkelanjutan. Namun antitesis dari Prof. Jiang juga menarik untuk direnungkan. Bahwa anak yang gagal bukan karena mereka kurang semangat dan kurang kerja keras, tapi kadang karena mereka sudah kehabisan stok kepercayaan. Bahwa anak yang gagal bukan karena mereka kurang berpikiran terbuka, tapi karena lingkungan yang tidak mendukung. Bahwa anak yang gagal bukan karena mereka kurang latihan dan kerja keras yang terstruktur, tapi skill yang didapat memang tidak memungkinkan untuk sukses. Untuk membangun kepercayaan, stabilitas, dan pikiran terbuka itu, Prof. Jiang membangun dari fondasi pendidikan yang paling awal, yakni pengasuhan. Pola pengasuhan yang memperbanyak perbendaharaan kata melalui dialog, bercerita, dan membacakan buku-buku yang unik. Pola pengasuhan yang mengedepankan sikap demokratis ketimbang otoriter, dan pola pengasuhan yang membangun kepastian atau stabilitas dibanding ketidakpastian atau instability. Meskipun antitesis dari Prof. Jiang sangat deterministik,
yakni mengklasifikasikan pola pengasuhan orang kaya dan orang miskin, namun tidak menutup kemungkinan. Bisakah kemudian membangun pengasuhan sebagai alat untuk counter hegemoni? Teman-teman, untuk membahasnya, kita akan eksplorasi di edisi berikutnya tentang bagaimana keluarga miskin bisa menjadi agen perubahan sosial, sementara kondisi material mereka setiap hari mendorong mereka ke arah yang sebaliknya.